Pak Darman masih ngajar di MI ya? Masih Pak Dokter. Gimana? Di MI pakai apa nih biasanya ininya? Silakan. Oh, ini ada dua ya. Ah, Silakan. baik, untuk modul ajar sih hampir sama dari apa yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Dokter yang Mhm. hasil dari Pak Ari Sodikin. Cuma memang itu yang tadi contoh itu banyak ya. Gitu kan. Mhm. Apa yang bisa kita sederhanakan, misalnya kayak tadi sarana dan prasarana, itu kita dengan materi yang kita ingin sampaikan. Misalkan materinya tentang eh, akhlak, misalkan akhlak, tapi yang kita ada Pak Dokter ya, kan nggak harus di ruang oh, kemudian tadi juga alat-alatnya kayak banyak amat, ada kamera, ada HP, kan bisa dipilih salah Wih, satu harusnya gitu. Nah itu makanya emang gabung apa, ini alatnya. luar biasa itu kalau ada semua, mantap itu. Eh, Teknologinya udah mantap, Iya pokoknya kan, diborong semua itu sarana prasarana. gitu. Ya Mungkin dari mungkin Pak memang Darman, kira yang kalau yang diri dulu apa namanya yang di Pak Darman, desain pembelajaran seperti apa nih kalau di MI di sana nih? Ngikutin di mana kalau terus saya kayak gimana? kalau saya sih kalau misalkan menggunakan misalkan proyektor ya proyektor. Nah, nanti kan di sana juga kita sudah masukkan beberapa metode juga kan, misalkan kita buat dari PowerPoint itu, apakah bentuknya media interaktif ataupun hanya terfokus pada materi yang ada pada slide gitu kan. Dan juga bisa kita padukan dengan tadi bentuk suara di dalam media PowerPoint itu. Kita masukkan suara Mhm. atau video-video juga yang lainnya yang bisa kita masukkan. Jadi sebetulnya dengan LCD itu kan cukup sebetulnya untuk satu materi tertentu, tidak harus banyak-banyak begitu menurut saya. Hmm, oke. Itu kan tadi dari sisi kan media ya, Ya. LCD atau proyektor kan sebagai media. Kalau dari metode pembelajaran biasa Pak Suirman pakai apa nih? Metode pembelajarannya bisa menggunakan apa namanya model jigsaw Hmm, ataupun uh, bola salju apa snowballing kalau masalah itu. Artinya kita saling lempar pertanyaan, mereka akan jawab masing-masing. Jadi kita tanya lagi, nah sampai nanti akumulatif. Kan di situ ada empat materi ya, empat materi Asmaul Husna kalau nggak salah ya, yang dicontohkan betul. tadi. Ya. Nah itu kan bisa kita lemparkan. Jangan ada cover apa sih, lempar lagi, nah kayak seperti itu. Artinya Hmm, nanti uh, kelas itu akan ramai dan juga saling memahami juga. Mungkin begitu menurut oke. saya. Oh, dari sini ininya menarik nih Mas Firman nih. Saya sambil nunggu yang lain. Nanti yang lain boleh langsung diskusi juga ya. Kalau dari sisi istilahnya itu keaktifan siswa nih ya, kan MI ya atau SD ya. Mereka berbeda nggak sih? Artinya mereka tuh sudah terbiasa nggak sih dengan misalnya kalau ada suruh tadi bertanya, mereka mau menjawab gitu ya. Atau mungkin mereka masih belum terbiasa nih. Kalau untuk awal-awal pertemuan pertemuan pertama kali yang menggunakan metode seperti itu misalkan, nah itu memang Mhm, belum ya. mhm. Kalau misalkan sudah dua kali tiga kali, nah mereka akan terbiasa gitu. Jadi di awal pasti Pak Dokter mereka Belum bengong, ya? nah apa nah, kayak gitu. Kalau udah dua kali tiga kali, insya Allah terbiasa dia. Dia tahu oh ini berarti begini gitu. Jadi kita pakai metodenya Serius nggak sekali juga. pakai lagi gitu. Oke. Oh iya, kalau Pak Sudro ngajar mata pelajaran apa nih? PAI atau ini atau tertentu? Ah, Kebetulan saya guru kelas, tapi Guru. ada juga megang PAI Al-Quran Hadis. Quran hadis ya. Misalnya Oke, di berarti Lubuk. berarti nanti untuk UTS-nya ini ya Pak Sudro bisa ngirim untuk pakai modul pembelajaran yang Quran hadis ya. Satu Siap, kelas siap. saja boleh. Ya. Oke, pertanyaan Oke. terakhir nih dari saya sebelum ke yang lain nih Pak Firman nih. Oke. Kira-kira apa nih yang perlu? Jadi analisis dulu, analisis kekurangan dari apa sebenarnya kan desain ya, tapi kekurangan ya atau mungkin hambatan dari pembelajaran PAI nih ya atau Quran hadis tadi di MI gitu ya. Kemudian kira-kira pengembangan inovasinya itu seperti apa nih? Silahkan Pak Sherman.
Kayak untuk analisis pengembangan apa terutama media ya, media di Mhm. madrasah itu memang sebetulnya tidak sama dengan sekolah-sekolah dasar yang sudah apa negeri ya, negeri maupun Mhm. swasta. Karena kan mereka banyak bantuan-bantuan juga. Kalau untuk MI Iya. sih kita harus mandiri juga. Misalnya kayak LCD kudu beli sendiri. Kalau di Mhm. dinas pendidikan kan sudah ada apa hibah ya, gitu Iya. sebetulnya. Jadi kendalanya sebetulnya kita ingin mengembangkan teknologi tapi terhambat dengan sarana teknologinya gitu. Kalau untuk Hmm. WiFi sih kita udah masang gitu kan. Alhamdulillah WiFi-nya ya. masang, tinggal yang lainnya belum gitu, tinggal nyari alat-alatnya ya. Bertahap seperti itu. Oke, itu kan tadi teknologi ya. Kayaknya kalau teknologi kan sebenarnya sih ada beberapa itu ya, ya artinya itu penting gitu ya. Tapi kan kadang bisa dikembangkan metode-metode yang lain yang tidak mesti menggunakan teknologi. Kan teknologi dalam hal ini kan media itu juga paling tadi proyektor gitu ya, proyektor atau dengan laptop. Mungkin ada justru malah ada prestasi di tengah keterbatasan. Jadi yang di MI ini, nah tadi mungkin gini, jadi oke, teknologi itu adalah satu permasalahan hambatan ya, berarti dana lah ya gitu ya. Tapi ada nggak permasalahan lainnya nih yang dihadapi di guru-guru MI terutama dalam pembelajaran nih? Silahkan. Kendala-kendalanya satu memang eh, tentang mengkondisikan waktu ya. Waktu yang kita Itu buat ya. misalkan ya Mhm. kayak tadi kan Mhm. 12 kali 3 5 pertemuan. Nah, kadang kita tidak bisa apa pas gitu dengan apa yang kita targetkan misalnya. Oh, ini kayaknya materinya cukup nih 2 kali pertemuan. Oh, ternyata nambah satu pertemuan lagi kayak gitu. Nah, mungkin Hmm. terhambat seperti artinya belum bisa memanajemen penyampaian materi yang sudah kita buat gitu. Itu Mhm. rata-rata seperti itu. Manajemen Jadi waktunya pertama kuantitas ya. ya. Nah, Mhm, betul. Oke. Kalau dari ini kualitas mungkin gurunya nih dalam pemahaman terhadap metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran atau mungkin ya learning systemnya seperti apa di MI ini? Mungkin di sana gitu. Nah, mungkin ada model-model baru tadi itu kayak gimana? Apa mungkin masih klasik seperti biasa? Apa ada ada sebagian. hambatan nggak di sana? Ada hambatan. Artinya ada beberapa dewan guru yang memang belum memahami metode yang ini tuh seperti apa gitu. Dia hanya tuh Mhm. yang mengajar, tapi kalau dilihat sebetulnya kalau itu metodenya udah ada, tinggal namanya aja kan gitu. Jadi kadang mereka nggak tahu Mhm. namanya, tapi mempraktekannya seperti itu. Iya betul betul. Artinya jangankan di MI ya di Aliyah gitu juga ada saya temukan di perguruan tinggi juga ada gitu ya yang mungkin ya apa ya mungkin perlu inilah belajar lah. Jadi kan guru sama dosen kan perlu belajar lagi. Terakhir nih dari siswanya kira-kira hambatannya apa nih dalam ya desain pembelajaran sekarang ini di PA ini dari siswanya dari sisi siswanya. Nah, kalau untuk dari siswanya memang satu kalau misalkan kita terlalu banyak kayak ceramah. Hmm? Jadi kalau di khusus di saya ya di kelas saya itu mereka inginnya latihan terus gitu. Artinya kita harus berikan apa namanya beberapa stimulus agar mereka bisa melakukan apa namanya kerja misalkan soal dalam bentuk Hmm. apa misalkan berbeda-beda bentuknya. Nah, Hmm. seperti itu. Jadi kalau kita kasih penerangan nih jangan terlalu lama. Kalau setengah jam anak udah bosen. Jadi paling Nah, saya iyalah ngejelasin pasti gitu. langsung kita kasih itu aja gelar. Gitu ya. Ya teknik-teknik penilaian atau apa gitu ya kita gunakan. Iya, iya, betul, betul. Ya, betul ya. Artinya memang tadi bahwa kalau selalu kita sampaikan bahwa metode ceramah itu sebenarnya bagus gitu ya dan penting. Tapi ternyata anak-anak itu, siswa sekarang itu berbeda gitu ya. Ya, Betul, tadi betul. ketahanan untuk mendengarkan itu memang berkurang gitu ya. Artinya Ya mereka maksimal mungkin tadi setengah tiga jam. puluh jam. 30 Mm-mm. menit maksimal itu anak sekarang ini. Itu ya, betul betul. Jadi memang betul pembelajaran itu harus istilahnya itu apa ya aktif ya, harus aktif. Jadi active learning artinya itu student center learning lah. Jadi yang belajar itu memang siswa mestinya gitu kan ya. Betul. Jadi bukan bukan gurunya menyampaikan terus gitu ya ini hanya tuh. Terus terakhir nih kaitan dengan terakhir terus nih Pak Suherman nih karena saya suka nih Ya, ininya nih. Artinya itu kan praktisi langsung nih untuk
mata pelajaran PAI Quran hadis nih gitu ya. Jadi agar dia itu kontekstual dengan tadi misalnya kita sebut dengan meaningful learning gitu ya, dengan kontekstual itu artinya ketika belajar Al-Quran, ketika belajar tentang hadis, SKI dan sebagainya itu ada manfaatnya untuk kehidupan gitu. Seperti apa tuh menghubungkan, mengkorelasikannya nih untuk anak SD nih? Nah, untuk mengkorelasikannya atau merefleksikannya ketika anak belajar suatu materi di Quran hadis, misalkan hadis tentang menyayangi anak yatim nih yang sekarang ada di kelas 5 ya materinya. Hmm. Nah, itu ya kita akan gunakan model seperti bermain peran. Jadi ketika Hmm. sudah kita ajarkan hadisnya, kita main peran siapa yang jadi anak yatim, siapa yang jadi eh, orang-orang yang bisa membantu misalnya gitu atau donatur atau siapa gitu ya atau Hmm. jadi orang tua Hmm. asuh seperti itu Hmm. mempraktekannya. Di situ Pak Oke Dokter. itu ya. Soalnya kalau dibawa ke apa ke rumah yatim atau mungkin ke pesantren yatim itu biayanya banyak kali ini ya. Ya ya Atau mungkin nanti mereka juga bisa di mungkin kayak anak bisa yatim itu. gitu kali ya. Tadi bermain peran ya, role play ya, itu menarik sekali ya. Oke, terima kasih Pak Sherman. Mohon maaf nih, jadi agak Ya, ditanya-tanya banyak oke. nih karena menurut saya menarik nih. Jadi nanti untuk challenge untuk Pak Ustadz Sherman tadi mengumpulkan tadi untuk modul pembelajaran yang Quran hadisnya satu kelas Ya, saja. Kemudian dari situ dievaluasi secara jujur gitu ya, walaupun diri sendiri gitu ya. Tadi kan sudah sebutkan tuh time manajemennya, waktunya, kemudian mungkin juga ya ada beberapa gurunya gitu ya. Nah, termasuk tadi juga sebenarnya yang menarik itu sebenarnya metodenya tuh udah diterapkan, cuman nggak tahu namanya gitu kan. Kadang kita memang terlalu ngambil dari teori-teori yang pakai jigsaw lah, snowballing lah gitu, macam-macam gitu. Yang Indonesia aja suka biasa ngambil bahasa Sunda gitu, ciseeng, kumaha lah. Itu kan sebenarnya Siap. pengembangan lokal juga juga mungkin juga termasuk sebenarnya gini tadi yang saya pertanyaan terakhir itu ketika bicara tentang PAI ya pendidikan agama Islam Quran gitu. Jadi nggak tahu ya mungkin karena di perguruan tinggi ya jadi kesannya itu jangan sampai terlalu doktrinal gitu ya. Mungkin memang jadi ngarahnya itu ke rasional gitu bahwa ketika apa baca Al-Quran tadi misalnya apa, tentang anak yatim ternyata kan dia bukan hanya dari sisi ya artinya itu agama jelas gitu yang memerintahkan tapi juga secara kemanusiaan itu juga memang diperintahkan juga gitu artinya juga itu bagian dari ya ini kan sesama manusia lah filantropi lah bahasanya itu kan juga jadi menarik juga karena mungkin kan informasi yang didapat oleh siswa anak-anak SD sekarang kan sudah pada ini ya anak-anak SD anak MI kan udah internet itu udah kemana-mana ya Pak Firman ya. Betul. Iya Iya betul. kan. Jadi mungkin ngerjakan tugas juga sekarang udah banyak banget itu. Betul. Makanya kita manfaatkan ya handphone mereka daripada main game. Kita isi aja Iya dengan berbagai betul. macam kuis gitu kan. Atau soal-soal Heeh. tugas. Nyari di Iya atau Google misalkan. Nanti kita bahas sama-sama di iya kelas. atau mungkin tadi bisa pengembangan materi PAI berbasis game online gitu. Bisa dirancang. Bisa. Bisa dirancang dulu pernah kita bahas itu ya. Ya, Adanya Ikhwadilayah Vodka itu. Baik terima kasih Pak Firman. Kita pindah ya ke yang lain nih. sama-sama. Silakan nih.